Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viani Faradita dengan NIM 1912-976, perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan Sukma Anissa, Fitri Cahyani, Nur Atika, Okza Zulfa, dan Revan Aditya Wikaldi. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi kelompok kami, yaitu tentang pemrosesan informasi dalam belajar. Baiklah, langsung saja masuk dalam pembahasannya, yaitu tentang pemrosesan informasi dalam belajar. Yang pertama, konsep sensasi, atensi, persepsi, dan memori. Sensasi. Sensasi ini merupakan tahap paling awal dalam penerimaan informasi. Sensasi merupakan tahap pertama stimulus mengenai indera. Sensasi merupakan pengalaman elementer yang tidak memerlukan penguraian variabel. Kemudian pengertian sensasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Jalaluddin Rahmat. Ia menyatakan bahwa tahapan yang paling awal dalam penerimaan informasi ialah sensasi. Yang kedua menurut Omrod. Ia menyatakan bahwa sensasi adalah kemampuan orang untuk mendeteksi stimuli di lingkungan. Yang ketiga, menurut pendapat Benjamin B. Wallman, menyatakan bahwa sensasi adalah penguraian verbal, simbolis, atau konsep yang berkaitan dengan alat indera kita. Jadi dapat disimpulkan dari pendapat para ahli tersebut bahwa sensasi merupakan kegiatan manusia untuk menerima informasi sensorik melalui alat indera, kemudian menerjemahkannya menjadi sinyal-sinyal yang berisi informasi di sekitarnya dan merupakan tahap awal penerimaan informasi dari lingkungan luar. Yang kedua, atensi atau disebut juga dengan perhatian, yang mana perhatian ini terjadi bila kita mengkonfirmasikan diri pada salah satu alat indera kita dan mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera yang lain. Yang ketiga, persepsi. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Selanjutnya, memori. Dalam komunikasi, memori memegang peran penting dalam mempengaruhi persepsi maupun berpikir. Menurut Syamsul Yusuf dan Nani Muhammad Sugandi, mereka berpendapat bahwa memori sebagai daya ingat terhadap informasi yang telah lalu. Memori merupakan pusat kehidupan mental dan berpikir. Remaja perlu menyimpan informasi dan memanggil kembali apabila diperlukan. Pemrosesan informasi melibatkan 3 aktivitas, yaitu yang pertama pengodean atau pemasukan informasi ke dalam memori, yang kedua penyimpanan atau penyimpanan informasi setiap waktu, dan yang ketiga pemanggilan kembali atau mengeluarkan informasi dari penyimpanan. Kemudian materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemrosesan informasi. Dalam pemrosesan informasi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Lutfi Koto, ia menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemrosesan informasi ini. Yang pertama, faktor internal, yaitu psikologis dan fisiologis, dan faktor eksternalnya media atau saluran komunikasi. Yang kedua, memori yang kurang maksimal. Yang ketiga, proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang keempat, tingkat kesulitan mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah disimpan dalam ingatan. Yang terakhir, kemampuan otak individu yang tidak sama. Kemudian pendapat lain yaitu Syah menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemrosesan informasi ini dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama, lingkungan sosial, yaitu lingkungan sosial di sekolah, masyarakat, sosial, keluarga. Kemudian yang kedua, lingkungan non-sosial, seperti lingkungan alamiah atau kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau atau kuat atau tidak terlalu lemah atau gelap. Yang selanjutnya, faktor instrumental atau perangkat belajar yang dapat digolongkan 2 macam. Yang pertama, hardware seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, dan sebagainya. Kemudian software
seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku panduan, dan sebagainya. Kemudian faktor materi pelajaran atau yang diajarkan ke siswa. Materi selanjutnya yaitu pemanfaatan pemrosesan informasi dalam belajar. Menurut Muhibbin, ia menyatakan bahwa pemanfaatan pemrosesan informasi dalam belajar yaitu ada 4. Yang pertama, membuat strategi pembelajaran yang lebih baik yang berorientasi pada objek. Kemudian yang kedua, menerima perbedaan setiap individu. Yang ketiga, membantu individu dalam beradaptasi terhadap lingkungan yang selalu berubah-ubah. Yang keempat, ukuran dalam proses pembelajaran setiap individu dapat disajikan secara lengkap. Kemudian pendapat lain menurut Lutfi Koto menyatakan bahwa ada 4 pemrosesan informasi dalam belajar. Yang pertama, membantu terjadinya proses pembelajaran setiap individu. Yang kedua, menjadi strategi pembelajaran dengan menggunakan cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang ketiga, kapasitas belajar dapat disajikan secara lengkap. Yang keempat, prinsip perbedaan individual yang terlayani. Kemudian selanjutnya tentang lupa dalam belajar. Lupa merupakan istilah yang sangat populer di masyarakat dan hari ke hari dan bahkan setiap waktu pasti ada seseorang tertentu yang lupa akan sesuatu. Entah itu hal tentang peristiwa atau kejadian di masa lampau atau sesuatu yang akan dilakukan. Mungkin juga sesuatu yang baru saja dilakukan. Robert Solso L. tahun 2019 menyatakan ketika seseorang mengalami lupa, sebenarnya ada 4 tahapan yang terjadi. Tahapan yang pertama, apa yang sudah kita ingat akan disimpan dalam bagian otak tertentu. Jika materi tersebut harus diingat namun tidak pernah digunakan, maka karena adanya proses metabolisme dalam otak, lambat laun materi tersebut akan terhapus dalam otak yang membuat seseorang tidak dapat mengingatnya kembali. Tahapan yang kedua, ada beberapa prinsip-prinsip sistematis yang perlu kita ketahui. Yang pertama, penghalusan. Materi berubah bentuk menuju bentuk yang lebih halus, lebih simetris, dan kurang tajam sehingga membuat bentuknya yang asli tidak dapat diingat kembali. Yang kedua, penegasan. Bagian-bagian yang mencolok dalam sesuatu hal menjadi bagian yang paling mengesankan sehingga di dalam ingatan akan dipertegas. Kemudian asimilasi, misalnya saja kita mengingat sebuah bunga, maka kita akan mengingatnya sebagai bunga meskipun bentuknya bukan bunga. Sehingga yang kita ingat hanyalah sebuah bunga, namun tidak mengingat bagaimana bentuknya yang asli. Tahapan yang ketiga, saat mempelajari hal yang baru, kemungkinan sesuatu yang sebelumnya yang sudah pernah kita ingat tidak dapat kembali kita ingat. Yang tahapan terakhir, tahapan keempat, ada kalanya saat seseorang melakukan sesuatu disebut dengan represi. Peristiwa yang menakutkan, mengerikan, menjijikkan, dan sejenisnya tidak dapat diterima hati nurani yang membuat peristiwa tersebut akan sengaja terlupakan, bahkan tanpa disadari. Faktor-faktor penyebab lupa. Menurut Omrod, ada 4 faktor. Yang pertama, kegagalan untuk memanggil kembali. Yang kedua, kesalahan rekonstruksi. Yang keempat, interferensi atau fenomena di mana sesuatu yang disimpan dalam memori jangka panjang menghambat kemampuan seseorang untuk mengingat sesuatu yang lain dengan benar. Yang keempat, kerusakan informasi atau pelemahan terhadap informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang, terutama jika informasi tersebut jarang digunakan. Dan yang terakhir, kiat mengurangi lupa dalam belajar. Menurut Muhibbin Shah, ia memaparkan kiat-kiat untuk mengurangi lupa dalam belajar, yaitu yang pertama, timbulkan atau tingkatkan motivasi belajar bagi para siswa dengan menyadarkan mereka akan tujuan instruksional yang harus mereka capai. Yang kedua, tunjukkan unsur-unsur pokok sebelum menunjukkan unsur-unsur penunjang yang relevan dalam materi pelajaran yang disajikan. Yang terakhir, sajikan pokok bahasan materi yang berkaitan dengan bahasan pada sesi sebelumnya dan relevan dengan pokok bahasan materi yang akan disajikan pada sesi berikutnya.
Mungkin hanya demikian penjelasan materi tentang pemrosesan informasi dalam belajar. Saya sebagai perwakilan kelompok 6 mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.